Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazlur Rahman Javier, NIM 0719-025. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit terkait tugas kelompok, yaitu pada topik ke-10 tentang generator DC penguat sendiri atau generator DC penguat sendiri kompon atau gabungan. Eh, Pada kelompok 10 ini terdiri atas 3 anggota kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri, dan kemudian Vika Haikal dengan NIM 079026, dan yang terakhir adalah Fitroh Ramadan dengan NIM I071027. Kita langsung saja pada poin pertama, itu terkait definisi generator DC penguat sendiri kompon. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian dasar atau pengertian umum dari generator DC itu sendiri adalah merupakan sebuah alat atau mesin yang dapat mengubah energi mekanik atau gerak menjadi sebuah energi listrik, yang hasil dari energi listrik itu menghasilkan arus DC atau direct current, atau bisa disebut juga dengan arus searah. Pada generator DC ini terdiri atas 3 buah jenis. Yang pertama, salah satunya adalah generator DC kompon. Generator DC kompon ini memiliki arti merupakan generator DC seperti pada umumnya, hanya saja gabungan dari generator DC seri dan generator DC paralel atau generator DC shunt. Yang mana yang digabung merupakan hambatan yang dihubung secara seri dan hambatan yang dihubungkan secara paralel, sehingga disebut dengan kompon atau gabungan karena terdiri dari 2 buah hambatan. Kemudian untuk poin kedua itu terkait jenis-jenis generator DC kompon. Pada dasarnya generator DC kompon ini terbagi menjadi 2 jenis atau dapat dihubungkan menjadi 2 buah jenis. Yang pertama, generator DC kompon pendek dan generator DC kompon panjang. Pada generator DC kompon pendek ini dikatakan kompon pendek dikarenakan ketika jangkar mengeluarkan arus, ya perlu diketahui bahwa generator itu arus itu mengarah keluar bukan ke dalam. Ketika jangkar mengeluarkan arus, maka dia langsung bertemu dengan hambatan paralel atau R-shunt, yang mana berbeda dengan generator DC kompon panjang. Ketika dia mengeluarkan arus, dia langsung bertemu dengan R seri atau hambatan seri, sehingga di sini lebih pendek, sehingga untuk bertemu dengan hambatan kedua ini lebih pendek, sedangkan di sini lebih panjang. Maka disitulah letak perbedaannya. Kemudian dikarenakan kompon di sini terdapat 2 buah hambatan, 1 dan 2 seri dan paralel. Sama juga dengan yang panjang, seri dan paralel. Terdapat 2 buah rumus untuk generator kompon pendek ini. Yang pertama untuk mencari IA atau arus pada jangkar, dan kedua adalah EA untuk mencari GGL induksi pada jangkar. Sedikit penjelasan terkait rumus IA sama dengan IF1 dan F2 atau sama dengan IL ditambah F2. Sesuai dengan hukum Kirchhoff yang berbunyi arus masuk tambah dengan arus keluar, maka di sini dapat disimpulkan bahwa untuk mencari IA di sini IA diperlukan tegangan tegang arus pada hambatan pertama di sini dan ditambah dengan arus pada hambatan kedua. Dikarenakan ini terdapat percabangan, maka arus yang berasal dari sini akan menghasilkan arus pada jangkar atau IA. IF1 sama dengan IL dikarenakan dia merupakan dihubungkan secara seri, maka arus yang masuk dari load sama dengan arus yang akan masuk ke hambatan seri ini, sehingga IF1 sama dengan IL atau arus load. Kemudian untuk mencari GGL induksi pada jangkar memiliki rumus VT ditambah IL dikali RF1 atau disebut dengan tegangan load, dan ditambah IL dikali R atau V pada jangkar, dan ditambah dengan VSI atau tegangan sikat yang diakibatkan karena rugi-rugi gesekan pada sikat. Di sini sebenarnya rumusnya sama saja dengan yang dengan kompon panjang, hanya saja kalau dilihat untuk mencari IA ini sendiri sama dengan IF1, dikarenakan ketika jangkar mengeluarkan arus di sini langsung bertemu dengan IF1 dengan RF1, sehingga arus yang keluar sama dengan arus yang masuk ke
F1 sehingga IA sama dengan IF1. Kemudian untuk mencari IF1 itu sendiri, di sini terdapat percabangan yang mana rumusnya masih sama, yaitu sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Ketika terdapat percabangan dua buah cabang seperti ini atau dua buah jalur, maka arusnya adalah penjumlahan dari jalur keduanya. Yang mana jalur yang pertama itu load pada load ini atau beban, dan yang kedua pada F2 atau hambatan kedua, sehingga untuk mencari IF pada di sini IF1 sama dengan IL ditambah dengan IF2. Sama dengan kompon pendek, untuk mencari GGL induksi pada kompon panjang ini rumusnya sebenarnya sejenis. Namun dikarenakan IA sama dengan IF1, maka IF1 pada kompon panjang ini langsung digantikan dengan IA, sehingga rumusnya adalah VT ditambah IA dikali RA ditambah IA dikali RF1, dikarenakan IF1 tadi sudah digantikan dengan IA ditambah dengan tegangan sikat atau tegangan yang dihasilkan karena rugi-rugi gesekan pada sikat. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk poin-poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vicky Aika dan Fitro Ramadan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian rumus umum generator DC kompon. Yang pertama yaitu adalah rumus tegangan jangkar generator. Jadi persamaannya di sini adalah EG sama dengan IA dikali RA plus Vsig plus VL. Di mana EG sendiri itu adalah tegangan jangkar generator, IA itu adalah arus jangkar, RA itu adalah hambatan atau tahanan. Lalu Vsig di sini adalah tegangan drop sikat generator. Dan VL itu adalah tegangan beban. Satuannya adalah volt. Lalu yang kedua di sini adalah rumus VF, tegangan penguat medan. Jadi persamaannya di sini adalah VF sama dengan IF dikali RF. VF sendiri adalah tegangan penguat medan, satuannya volt, sama dengan IF. IF itu adalah arus penguat medan, satuannya ampere, dan RF itu adalah tahanan penguat medan, satuannya ohm. Lalu selanjutnya ini adalah rumus daya input, di mana daya input sama dengan IA dikali EG. IA ini adalah arus jangkar dan EG adalah tegangan jangkar generator. Selanjutnya itu adalah rumus VL. VL itu adalah tegangan beban. Jadi tegangan beban bisa dicari dengan mengalikan IL dengan RL. IL itu adalah arus beban, dan RL itu adalah hambatan beban. Untuk selanjutnya yaitu adalah rumus mencari daya yang hilang. Sebelumnya, sebelum mencari rumus itu, di sini terdapat rumus Pout atau daya output. Jadi daya output di sini sama dengan IL dikali VL. IL itu adalah arus beban dan VL itu adalah tegangan beban. Lalu P-losses. Jadi di sini daya yang hilang itu bisa dicari dengan cara mengurangkan P-in daya input min daya output. Lalu untuk rumus H ini adalah sebenarnya rumus efisiensi generator. Jadi sebuah generator bisa dicari efisiensinya dengan cara Pout per Pin, Poutput per Pinput dikali 100%. Nah, untuk efisiensi ini semakin besar efisiensinya maka kualitas generator tersebut semakin bagus. Lalu di sini juga bisa mencari P-losses dengan cara yang kedua kali ini, yaitu dengan mengalihkan IA dikali RA, yaitu adalah arus jangkar dikali hambatan jangkar ditambah Vsig tegangan drop sikat generator dikali dengan IA. Lalu ditambahkan IF dikali RF ditambah rugi tetap generator. Lalu selanjutnya itu adalah rumus mengukur kualitas generator. Jadi rumusnya ini adalah ini E dikali efisiensi L min EF
L per EFL dikali 100. Jadi ini rumus kualitas generator ini hampir sama dengan mirip-mirip dengan rumus efisiensi. Jadi semakin kecil nilai persentase regulasi tegangan maka semakin baik kualitas generator. Ini adalah kebalikan dari efisiensi. Jika efisiensi semakin besar nilai persentase regulasi efisiensinya, maka kualitas generator semakin baik. Kalau ini semakin kecil persentase regulasi tegangan, maka kualitas generatornya semakin baik. Pada presentasi mesin listrik dasar ini mengenai generator DC penguat sendiri yang kompon, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu ada karakteristik generator DC kompon. Karakteristik generator DC kompon itu dia itu memiliki dua penguat eksitasi, yaitu ada yang seri dan shunt. Nah, dia itu ada dua-duanya. Nah, pada generator DC kompon yang penguat sendiri, ini karakteristiknya bila digambarkan di dalam grafik seperti ini. Nah, terlihat bahwa tegangan output itu konstan. Nah, dia itu konstan meskipun I-nya naik. Hal ini karena itu dia memiliki lilitan penguat seri. Nah, jadi itu cenderung V-nya naik saat I-nya naik. Nah, dia konstan seperti ini dan seperti ini. Oke, berikutnya ini ada contoh soal. Suatu generator kompon panjang melayani beban 50 ampere pada tegangan terminal 500 volt. Mempunyai resistansi jangkar sebesar 0,05 ohm, pada medan seri 0,03 ohm dan medan shunt sebesar 250 ohm. Nah, pada ini rugi tegangan sikatnya 1 volt per sikat jika output prime mover atau penggerak mulai itu 27,5 kW. Kita akan mencari tegangan yang dibangkitkan oleh jangkar dan efisiensi pada generator. Nah, langsung saja. Nah, ini pertama kita mencari tegangan yang harus dibangkitkan oleh jangkar. Nah, di sini ada yang diketahui dari soal. Pertama ada arus yang mengalir itu sebesar 50 ampere. Tegangan pada terminal 500 volt. Ini hambatan-hambatannya yang tadi. Nah, pertama kita itu harus mencari arus pada medan. Ini kita 500, kita bagi 250 dari sini. Ini dari sini kita dapatkan 2, terus kita mencari arus pada jangkar. Arus pada jangkar itu arus yang mengalir ditambah arus pada medan. Itu kita dapatkan 52. Terus kita langsung mencari tegangan yang harus dibangkitkan oleh generator. Ini ada rumusnya. VT tambah IA RS tambah IA RA tambah tegangan sikat tadi. Kita sudah dapatkan semua, tinggal kita masukkan 500 tambah 52 kali 0,03 tambah 52 kali 0,05 di sini tambah tegangan sikatnya tadi yang 1 itu kan. Nah, kita dapatkan tegangan yang harus dibangkitkan oleh jangkar itu sebesar 506,16 volt. Dan berikutnya kita akan mencari efisiensi pada generator. Efisiensi pada generator kita menggunakan rumus P out per P in kali 100%. Nah, yang tadi P in-nya kita menggunakan penggerak mulai ini sebagai P in. Terus P out-nya kita mencari dari rumus I kali V. Arusnya 50 kali tegangannya 500, kita dapatkan 25.000 watts. Kita jadikan kilowatts, jadi 25 kilowatts, jadi sama ini aja biar gampang. Kita masukkan ke rumusnya. P out-nya 25 kW, kita bagi 27,5 kW, ini coret kilowattsnya kali 100%, terus kita dapatkan efisiensi dari generator sebesar 90,909%. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.